bisa kelihatan kayak.
من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون Pembelajaran kalian sudah mendapatkan sticky note yang ibu bagikan, ada 2 warna, masing-masing ada 2. Kalian silahkan tulis keyakinan kelas di kelas 7F karena 7F sangat spesial. Jadi dalam pembelajaran kita di sini ada keyakinan kelas boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 2 warna yang berbeda tulis. Selama kita pembelajaran IPS, apa yang ingin kamu lakukan dalam pembelajaran yang boleh? Misalkan yang boleh adalah boleh minum di kelas, boleh diskusi kelompok, boleh izin ke kamar mandi, boleh apapun itu. Yang tidak boleh menyontek, membicarakan teman atau membuli, mencemooh, memilih teman dalam berkelompok, ya. Yang tidak boleh misalkan seperti itu. Apa saja yang memang ini untuk pembelajaran kita ke depan. Paham ya? Silakan ditulis di 2 warna ini. Apa yang boleh dilakukan di Facebook? Boleh tiduran, boleh menggeliat, boleh ke toilet, boleh apa? Masing-masing cukup 1. Yang boleh 1, yang tidak boleh 1. Oke, silakan ibu beri waktu 5 menit. Dipikirkan. Pos. Mulai. Taruh dulu. Yang boleh di sini, yang boleh di sini. Ayo yang sudah. Tempel. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Siapa yang sudah? Bela aja. Nanti kita sama-sama. Babi maju sih, Babi. Sekarang ini dulu kita ambil foto.
Kurangi 1. Masuk penjara berarti diam di penjara atau dilewat 1 kali putaran kocokan? Oke, ayo lanjut ke yang lain. Dia nggak main tadi jadinya. Keluarnya udah lewat 1 putaran kocokan, baru main. Bayar, kurangi 1. Almira ke toilet belum bayar, ditagih 1. Minus 1 Almira. Ya. Udah jual aja jual. Kalau bisa jawab, minus. Bebas, boleh. Bisa? Ya, boleh. Suka-suka kamu pilihnya. Mana hasilnya? Belum, masih galau? Coba. Ya, boleh. Oke. Pilih aja yang gratis. Bisa Vino? Vino bisa? Habis? Ya. Kalau filmnya kartun, gambar ceritanya kartun, gambarnya juga kartun kotaknya ya. Sudah? Bisa? Bagus mutiannya. Oke. Bisa aja. Mulai. Saya Nova Farkam dari kelas 8B. Selama saya belajar IPS dengan Bu Neng, saya bisa lebih berekspresi dalam belajar dan saya bisa lebih memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Canva untuk membuat komik atau buku cerita dan lain-lain. Dan juga kita bisa berekspresi lebih banyak lagi dengan belajar sambil bermain. Contohnya waktu itu kita ada tugas membuat monopoli. Contohnya waktu itu kita sempat membuat monopoli Aceh Tenggara dan syuting video pendek tentang pluralisme. Putri Yanda dari kelas 2. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya belajar IPS bersama Bu. Belajar IPS menurut saya itu seru banget tahu, mulai dari materinya,
terus kayak praktek-prakteknya. Waktu itu sempat belajar teknologi juga, bisa bermain sambil belajar, dan teman-teman saya juga senang semua di pelajaran IPS itu, semangat gitu. Terus juga waktu itu pernah sempat praktek membuat komik dari aplikasi, pakai aplikasi namanya Canva. Itu tuh semuanya tuh seneng banget karena bisa mempelajari teknologi yang baik, menggunakannya ke arah yang lebih positif. Habis itu juga pada senang lebih bisa menceritakan kisah-kisah mereka sendiri. Terus juga waktu itu sempat ada syuting buat tentang interaksi sosial. Itu buat syuting sendiri, buat tentang, dan kelompok saya dapat perang tawar-menawar. Seru banget, kalau mungkin nggak gampang, nggak mudah, banyak banget diulang-ulang, tapi tetap seru menurut saya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi materi kita terkait dengan belajar komik. Berarti hanya Tania yang belum mengerjakan lebih dari kesepakatan 42. Tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Kalau dulu terkait masalah tulisan, Ya, jadi gini Natanya, setelah dicek di dokumentasi, ternyata Natanya itu termasuk yang tugasnya beliau total, dan termasuk yang dan juga lagi pembelajaran. Ada nggak sih solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut katanya seperti apa? Ada Bu, saya harus mempunyai semangat, juga motivasi untuk tetap belajar, juga tetap bisa mengerjakan tugas dengan baik walaupun saya sibuk di kegiatan organisasi. Natanya masih ingat nggak kesepakatannya di dalam keyakinan kelas yang kita sepakati di awal pembelajaran IPS? Ingat Bu, keyakinan kelas bahwa setiap murid harus mengumpulkan tugas IPS tepat waktu. Jika memiliki kesulitan, bisa menghubungi Bu Neng via WA atau tanya ke teman yang mengerti tugas IPS. Baik, berarti Natanya masih ingat ya dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Masih Bu. Kita jualin lagi ya, Ya Bu. dan segera selesaikan tugas-tugas yang terlambat. Oke Bu, sekali lagi saya minta maaf karena terlambat mengumpulkan tugas. Silahkan balik kelas ya.
Dari kejadian ini, saya belajar untuk bertanggung jawab juga membagi waktu. Sesibuk apapun saya di OSIS, saya harus menjalankan kewajiban saya sebagai pelajar, yaitu untuk mengerjakan dan mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Cirebon, Ibu Hadra Kepayati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Cirebon. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, berbagai kenikmatan, utamanya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir berkumpul memenuhi acara ini. Sholawat serta salam selalu tercurah ruangkan kepada junjungan kita, penuntun umat sampai akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta insya Allah kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari yang berbahagia ini, acara kita adalah sosialisasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh pematerinya dari tim sosialisasi budaya positif. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Ibu Haja Nurhayati, SPMP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu para dewan guru dan seluruh staf. Alhamdulillah pada siang hari menjelang sore ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat sehingga kita terus bisa melaksanakan aktivitas kita ya pada sore hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan tentu saja selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada ibu-ibu calon guru penggerak yang pada hari ini memberikan acara sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif ini tentu saja budaya yang sangat baik. Apalagi kalau memang ini sudah diterapkan sepanjang hari dalam aktivitas kita di sekolah. Kita bersama-sama mengikuti acara sosialisasi tentang budaya positif ini yang nanti akan disampaikan oleh CGP. CGP ini tentu saja menjadi calon-calon leader masa depan. Nah dari sekarang tentunya harus memberikan ya suri tauladan yang maksimal. Ya, mulai dari perform pribadinya, kemudian perform untuk sekolah dan seterusnya gitu ya. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri dan juga kita dengarkan bersama ya tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan ya kita bisa menerapkan dalam aktivitas kita sehari-hari di sekolah terutama ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi untuk ibu-ibu CGP 5 orang ya. Oke, itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum materi dimulai, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Saifullah. Kepada Bapak Saifullah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di siang hari ini kita semua diberikan kelancaran, kemudahan segala urusan kita. Kita awali dengan sama-sama baca kita ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi asrika sultanik. Allahumma sholli sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat
fil hayat ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana fi maqami hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka azizun karim wa inna 'abdika dha'ifun faqawwina wa inna dalilun fa'izzana wa inna faqirun faghnina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemaparan materi sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Prima Suci Lestari yang akan menyampaikan materi posisi kontrol guru, kemudian Ibu Eti Mulyani MPD yang akan memaparkan disiplin positif, kemudian Ibu Musfiko MPD yang nanti akan memaparkan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian Ibu Neng Sumiati SPD yang akan memaparkan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian Ibu Wiwi Widya Lestari SPSI yang akan memaparkan materi segitiga restitusi. Baiklah, untuk yang pertama kami persilakan Ibu Prima Suci Lestari SPD dengan materinya 5 posisi kontrol guru. Dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Moderator, Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru serta Wakasek dan juga staf TU yang sudah hadir hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berpantun. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, kira-kira Bapak Ibu masuk nggak ke antara yang ini? Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa diterapkan untuk budaya positif kita sebagai guru, dapat mengontrol peran kita sebagai guru terhadap murid-murid kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan dari Ibu Prima Suci Lestari. Sekali lagi mohon tepuk tangan untuk Ibu Prima Suci Lestari. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan dapat membangun sekolah kita yang insya Allah kan sekolah kita harus sekolah ramah anak, dan ini cocok gitu ya untuk salah satu poin untuk menjadi sekolah ramah anak. Memanage siswa secara manusiawi secara anak. Oke? Selanjutnya paparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Mulyani MPD. Ya, dengan akan memaparkan tentang materi disiplin positif. Pada Ibu Eti Mulyani dipersilakan. Beri tangan untuk Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya mana Ibu Bapak, lepaskan ya, yang ikhlas dari saya ya. Terima kasih. Baik, lanjut saja karena ini waktunya ya. Baik, untuk materi yang tadi Ibu Prima, kita disarankan sebagai guru berpihak pada murid. Jadi perbanyaklah sebagai manajer Ibu Bapak, kurangi sebagai penghukum karena sakit hati bagi anak-anak mungkin ya, perkembangan kedepannya itu kurang bagus gitu. Baik, untuk disiplin positif yang lainnya adalah nilai-nilai kebijakan universal.
kita ya. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Ada kertas nggak? Tolong Pak. Berpasangan silakan. Kanan kiri depan belakang boleh. Silakan. Bapak Ibu satu berperan sebagai A, satu berperan sebagai B. Bapak Ibu satu sebagai A, satu sebagai B. Yang A, tulislah sesuatu yang berharga bagi ibu bapak yang orang lain gak boleh tahu. Siapapun, suami gak boleh, pacar gak boleh, pacar. Sesuatu yang sangat menurut saya itu harus saya pertahani, gak boleh itu Allah yang tahu. Silakan tulislah. Itu saja yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu. Semangat jadi guru Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Eti ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Bu Eti. Lambat laun kita rubah paradigma kita dan kita buat anak-anak tetap disiplin tapi tidak ketakutan. Jangan merasa dipaksa atau diintimidasi. Baiklah, sekali lagi beri aplaus yang untuk Bu Eti. Selanjutnya kita lanjut dengan materi berikut yang akan dibawakan oleh Ibu Musrifah MPD, yaitu materi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kepada Ibu Musrifah dipersilakan. Oh ya, silakan berikan aplaus terlebih dahulu Ibu Musrifah, selamat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon izin Bapak Ibu, kami akan menyampaikan materi yang merupakan bentuk aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami di sini bukannya bukannya menggurui Bapak Ibu semua ya. Saya yakin Bapak Ibu memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mendidik dan untuk mengantarkan anak-anak ke masa depan yang lebih sukses lagi. Baik Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sebetulnya ini sudah kita alami ya dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengenai teori motivasi. Teori motivasi, kemudian ada penghargaan dan hukuman. Nanti akan kita bahas mengenai penghargaan dan hukuman ini. Yang tentunya kita sudah sering banget ya melakukan ini. Kita sering banget memberikan hadiah-hadiah kepada anak-anak sebagai sebuah motivasi. Tapi itu nanti kita akan lihat apakah cocok ya kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Kemudian nanti kita akan membahas juga tentang restitusi. Yang mungkin kalau BK ini sudah terbiasa ya menjalankan restitusi ini, dan bagi kami ini merupakan suatu hal yang baru dalam batasan waktu ya. Jadi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin ini PR untuk kita ya. Bagaimana menumbuhkan rasa disiplin, rasa ini tuh dari internal bukan eksternal. Ya mudah-mudahan. Baiklah, sebelum kita ke materi berikutnya, sekali lagi berikan aplaus untuk Ibu Musrifah MPD. Selanjutnya, materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Neng Sumiati SPD. Ya, beri aplaus untuk Ibu Neng. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Sudah cukup panjang lebar kali sisi kali tinggi. Jadi karena saya berubah, saya poin-poinnya saja. Tadi sudah dibahas terkait dengan apa saja sih memulai budaya positif.
kalau kita membicarakan budaya berarti ada suatu hal yang dibiasakan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Dari yang tidak biasa menjadi biasa, lama-lama menjadi hal yang luar biasa. Nah, semoga kita ke depannya bisa menerapkan budaya positif. Yang akan saya bahas, yang pertama adalah terkait keyakinan kelas. Tadi Bu Muspiko sudah menjelaskan terkait hukuman, konsekuensi, dan ada mungkin kita akan mengenal istilah restitusi. Jujur mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan semua apa yang kami sampaikan di sini, hanya mungkin teorinya saja yang belum sampai ke kita semua. Keyakinan kelas itu adalah bisa dikatakan kesepakatan yang disepakati oleh guru dan kelas. Karena untuk membangun sebuah budaya positif diawali dari kelas kita masing-masing, baik guru mata pelajaran maupun oleh wali kelas di dalam kelas. Jika keyakinan kelas sudah meningkat, akan menjadi sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan positif sudah meningkat, maka menjadi sebuah budaya positif. Mana yang paling rendah tingkatannya adalah sebuah hukuman atau peraturan. Perbedaannya, kalau hukuman atau peraturan itu dibuat sepihak oleh pihak sekolah tanpa melibatkan orang tua ataupun siswa dalam hal ini, sehingga siswa mau tidak mau harus patuh tanpa menyadari apa dampak dari tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh sekolah. Jadi untuk hukuman itu adalah sesuatu yang disepakati oleh satu pihak dan ada hukumannya, itu ada katakanlah dampaknya. Sedangkan untuk konsekuensi adalah lebih kepada bagaimana suatu tindakan akan ada efek atau dampak yang dimana tidak disengaja atau sifatnya spontanitas. Tadi sudah dijelaskan. Nah, yang level paling tinggi adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di awal pembelajaran pernah mendengar istilah kontrak pembelajaran, kesepakatan kelas. Nah, itu adalah keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu. Bedanya, kita masih menggunakan reward and punishment, hadiah dan hukuman. Ternyata itu salah total. Tidak boleh memberikan hadiah, tidak boleh memberikan hukuman, apalagi sifatnya fisik maupun psikis. Kita selaku guru suka menghukum. Tadi Bu Iko sudah panjang lebar. Ternyata tidak boleh memberikan hukuman, tapi lebih menanamkan rasa bersalah. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ada keyakinan kelas itu kita sepakati apa yang boleh dan tidak boleh. Apa yang boleh disepakati di kelas ini, mana yang tidak boleh. Maka ketika terjadi hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, dilakukanlah tindakan yang kita kenal restitusi. Nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Bu Iwin. Oke, ini yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang harus kita penuhi. Karena yang kita penuhi pasti memiliki tujuan. Manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Menurut teori hierarchy of need, hierarki kebutuhan, dikatakan bahwa kebutuhan saya, kita tanyakan pada anak pagi-pagi, anak-anak hari ini, pagi ini, apa kebutuhan belajar yang kalian inginkan di kelas ini? Lapar Bu, saya belum makan, saya kurang kasih sayang Bu, saya diomelin karena kesianan oleh orang tua saya dan lain-lain. Nah, setiap anak pasti punya alasan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dikatakan setiap tindakan memiliki tujuan. Jadi jangan salahkan anak ketika anak terlambat, kita menyalahkan kamu kesiangan mulu, bosan ibumu kamu. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Itu introspeksi buat saya juga. Nah, di sini ternyata ada alasan mengapa anak terlambat. Harus ditanyakan tujuannya kenapa. Jadi jika tujuan tindakan tercapai, kebutuhan belajar anak terpenuhi, maka otomatis akan semuanya tercapai dengan optimal. Oke, selanjutnya di sini dikatakan manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari tingkatan rendah sampai tingkatan tertinggi, mulai dari fisik sampai dengan aktualisasi diri. Nah, di sini contoh ada kasus, ini catur banget kayaknya ya sama Yusuf. Kebetulan saya ngomong ini di CGP, jadi bisa kita sama-sama introspeksi diri ya Bapak Ibu. Di sini dikatakan ada seorang anak namanya Bombo. Dia suka mengganggu temannya ketika belajar, sering terlambat, tidak mengerjakan PR, buang sampah sembarangan. Wah, siapa tuh? Ya.
Banyak seperti itu. Sehingga kira-kira kenapa sih anak ini melakukan hal ini? Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi selama belajar di sekolah ataupun di rumah. Nah, itulah yang harus selaku kita guru penuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja? Contoh ada teksnya. Bom, kamu ini tadi terlambat, gangguin teman, sekarang buang sampah sembarangan. Terus kata temennya, aduh, Bom selalu saja buat gaduh, padahal sudah sering nasihati guru. Ya deh, maaf, lain kali tidak aku ulangi. Nah, pertanyaannya, kenapa anak melakukan sebuah kesalahan yang berulang? Di sini ternyata ada 5 kebutuhan dasar pada manusia, khususnya peserta didik. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contoh tadi, Bom kenapa terlambat? Bisa jadi kalau kita telusuri dengan restitusi yang kita pelajari, anak itu mungkin malam itu membantu orang tuanya di pasar berjualan karena ada kebutuhan yang harus dia lakukan untuk mempertahankan hidup, membantu menafkahi orang tuanya, maka menyebabkan dia terlambat. Itulah tugas kita pendidik mengetahui, oh kebutuhan dasarnya ternyata orang tuanya tidak mampu, sehingga dia bangun pagi pasti kesiangan. Maka kita wajib untuk melakukan pemanggilan atau konsultasi atau melakukan komunikasi dengan orang tua dan guru BK untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Yang kedua, kebutuhan dasar kesenangan. Tadi Bom suka gangguin temannya. Nah, berarti kalau kita bicara tentang tipe pembelajaran siswa, bisa jadi Bom ini tipe yang gaya belajarnya kinestetik, nggak bisa diem, kecicilan. Jangan juga kita selaku guru melihat, kamu diem aja, udah mendingan tidur atau keluar sana, pusing melihat kamu. Nah, ternyata itu bentuk hal yang tidak tepat. Ya, jadi harusnya kenapa nih anak kok kecicilan di pelajaran saya bisa ngoyor layak? Ternyata ada satu kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi di sekolah atau di rumah, yaitu kesenangan. Dia butuh bermain. Dalam belajar itu boleh bermain, mengeksplor diri, boleh ice breaking, boleh juga permainan dalam kegiatan mengisi LAPD dengan kuis atau game. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang. Kadang saya lihat di kita ada selain Bom, ada Yusuf. Alhamdulillah Bapak Ibu guru kelasnya cukup perhatian ya, dikasih uang jajan karena dia tidak mampu. Itu salah satu tindakan yang sudah kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kenapa Yusuf kalau sore atau pagi-pagi ngeluyur pergi ke kantin, yang lain belajar dia makan belum sarapan, karena di situ dia kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya tidak perhatikan, akhirnya dia lebih suka cari perhatian dengan gurunya, gitu ya. Jadi guru itu adalah orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Jadi jangan ada istilah guru lebih kejam dari ibu kandung. Jadi istilahnya kita harus saling melengkapi antara orang tua di rumah dan di sekolah. Buatlah pembelajaran menyenangkan. Tadi motivasi intrinsik pada peserta didik. Jadilah guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Ingat di CGP ilmu yang saya dapat, siswa lebih menginginkan guru yang menyenangkan daripada guru yang sempurna. Guru yang ideal dan dibutuhkan oleh siswa. Ya, coba Bapak Ibu tanyakan. Ternyata siswa sungguh sempurna. Guru pintar, juara lomba ini itu ternyata ketika belajar di kelas boring, bosan, terlalu tinggi ekspektasinya. Nah, sehingga kita sesuaikan kebutuhan dia. Dia catur bisanya cuma nulis alfabet itu apa-apa, yang penting mau belajar, gitu ya. Jangan dipaksakan harus tingkatannya lebih tinggi, karena apa? Dia butuh perhatian. Selanjutnya kebutuhan harga diri atau kekuasaan. Tadi Bom gangguin temannya. Dia merasa ketika dia mengganggu temannya, mengancam temannya takut, dia merasa super power, hebat, dan memiliki kekuasaan. Berarti apa? Dia ingin ada aktualisasi pengakuan diri bahwa dia orang yang penting. Kalau dalam akademik dia tidak diakui, dia merasa super power dengan kekuatannya. Nah, biasanya harus dirangkul oleh Bapak Ibu guru. Sebetulnya apa sih kelebihan dari diri dia sendiri yang ingin dihargai? Kadang anak bangga dengan kenakalannya. Semakin dia nakal, semakin terkenal, semakin banyak pacar katanya. Karena catur pacarnya banyak, Yusuf banyak, kelas 7 Pak Irwan juga ada pacarnya ya. Jadi luar biasa. Yang nakal itu fansnya banyak. Jadi semakin dia nakal, dia merasa saya memiliki kekuasaan. Terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, kebebasan.
ini nanti di pembelajaran berdiferensiasi. Biarkan anak berkembang dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kalau anak itu lebih suka belajar lesehan di bawah, menulis atau melakukan aktivitas sambil berjalan, tapi dia belajar. Biarkan kelas itu gaduh, tapi gaduh dalam konteks belajar. Tidak lagi berlaku nggak boleh berisik, nggak boleh kelayakan di kelas. Sekarang boleh, karena kita sudah menerapkan merdeka belajar. Terima kasih untuk saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ini PR lagi nih buat kita Ibu, belajar dan belajar untuk selalu memahami anak, menjadi ramah anak sesuai dengan sekolah yang sudah kita dapatkan Ibu ya. Kita ramah anak ini Bu pelajarannya, mari kita sama-sama nih semuanya. Dan yang terakhir insya Allah akan dipaparkan oleh Ibu Widya Bestari. Saling semangat ya. Diulas dulu untuk ini. Salut. Terima kasih semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau belakangi. Saya juga kayaknya nggak akan lama-lama karena kalau dilihat dari paparan yang sudah ada sebelumnya, jadi sebenarnya yang akan saya paparkan ini lebih kepada praktek nih Bu ya. Mungkin dari tadi Bapak dan Ibu bingung, begini loh cara menangani anak, harus dengan memperhatikan kebutuhannya, terus jangan menjadi penghukum gitu ya, sebaiknya menjadi tipe manajer dan lain-lain. Nah ini saya akan membawakan bagaimana sebaiknya ketika Ibu dan Bapak menemui ya atau menangani anak-anak yang sedang bermasalah, untuk lebih memahami mereka, mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang memang mungkin tidak terpenuhi yang membuat mereka akhirnya menjadi seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Bapak semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Widya Bestari. Mohon maaf ya, waktu yang demikian ada. Jadi ada sedikit yang kita cancel. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada siang hari, sore hari ini dari guru-guru hebat, guru-guru calon guru penggerak ya, yang kita ada 5 di SMP 2, dan insya Allah nanti akan ada yang nyusul lagi. Dan ini pun kita buat kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan dan apa yang dipaparkan oleh mereka itu sebetulnya nyambung dengan SMP 2 yang notabene adalah sekolah ramah anak. Dan kita akan belajar dan belajar terus menjadi guru yang didambakan oleh anak, dirindukan oleh anak. Jangan malah kehadiran tidak diinginkan. Baik, begitu saja yang untuk acara sosialisasi budaya positif. Semoga bermanfaat bagi calon guru penggerak dan kita semua guru SMP di 2 Cilegon. Yang salah mohon dimaafkan apabila ada salah datangnya dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sosialisasi tentang budaya positif yang baru saja disosialisasikan kepada seluruh warga SMP Negeri 2 Cilegon, alhamdulillah ini cukup baik, cukup bermanfaat. Mudah-mudahan saja kebiasaan-kebiasaan atau budaya positif ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di sekolah tapi dimanapun berada. Begitu saja, lanjutkan ya CGP calon guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ipadi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kuliner dari guru-guru penggerak kemarin, terutama Ibu Neng
Faktor IPS. Menurut saya seminar yang disampaikan itu sangat berguna dan memberi wawasan baru bagi kita guru-guru. Ternyata budaya positif itu tidak hanya sekedar slogan, tetapi memang harus dilaksanakan dan diimplementasikan kepada lingkungan kerja kita, terutama kepada anak-anak didik. Bahkan yang paling terasa manfaatnya dari seminar yang disampaikan itu adalah muncul kesadaran kolektif dari kita para pendidik terkait pentingnya pendekatan kepada peserta didik manakala mereka melakukan pelanggaran. Jadi yang dimunculkan adalah kesadaran bahwa mereka telah melakukan pelanggaran, dan kesadaran itulah yang mengikat mereka sehingga mereka merasa bahwa itu memang tidak perlu terulang kembali. Demikian mungkin pendapat saya terhadap seminar yang telah disampaikan dan sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.